filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Berunsur filsafat: 1. Kegiatan intelektual. 2. Mencari makna yang hakiki. 3. Dengan segala fakta dan gejala dengan cara refleksi sistematis dan metodis. 5. Untuk kebahagiaan manusia. Hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu berasal dari kata ethos, bentuk tunggal, yang berarti tempat tinggal, padang, rumput, kadang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta-eta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama dengan moral. Moral berasal dari kata lain mos, bentuk tunggal, atau mores, bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai etika, di bawah ini diikuti beberapa pengertian etika. 1. Ada dua pengertian etika, sebagai praksis dan sebagai refleksi. Sebagai praksis, etika berarti nilai-nilai dan norma moral baik yang dipraktikkan atau tidak dipraktikkan. Walaupun seharusnya dipraktikkan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Bernes 2001. Etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang dilakukan atau tentang adat istiadat yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk. 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut. A. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. C. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata etika mempunyai banyak arti, namun setidaknya arti etika dapat dilihat dari dua berikut. Etika sebagai praksis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. B. Etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Hakikat tentang agama. Untuk meroleh pemahaman tentang agama, di bawah ini diikuti beberapa pengertian dan definisi tentang agama. Menurut Agus M. Harijana, mengutip pengertian agama dari Ensiklopedia Indonesia karangan Hasan Sanjili, agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gam berarti pergi, dan A bersifat dalam keadaan. Jadi istilah agama bersifat tidak pergi, tetap lestari, kekal, dan tidak berubah. Kemudian ada lagi dari Faud Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawali menjelaskan bahwa agama adalah satu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketaatan ilahi itu. Kemudian yang ketiga dari Abdul Qadir Muhammad memberikan dua rumusan agama menyangkut hubungan antara manusia dengan suatu kesatuan kesukaan luar yang lain lebih daripada yang dialami. Di sini juga ada definisi di atas. Dapat dirincikan rumusan agama berdasarkan unsur-unsur penting sebagai berikut.
1. Hubungan manusia dengan sesuatu yang tidak terbatas. Kemudian yang nomor 2, berisi pedoman dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Sebenarnya dalam pengertian agama tercakup unsur-unsur utama sebagai berikut. 1. Ada kitab suci. 2. Kitab suci ditulis oleh Nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada suatu lembaga yang membina. Yang keempat, setiap agama berisi tentang ajaran dan pedoman penting. Di antaranya takwa, dogma, doktrin, filsafat tentang ketuhanan, susila, upacara atau tata etika. Kemudian yang terakhir, ritual upacara atau tata cara beribadah. Etika profesi hukum. Di sini akan membahas etika profesi hukum advokat dan etika profesi hukum hakim. Kode etik advokat. Kode etik advokat adalah kode etik advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 organisasi advokat Indonesia yang terdiri dari yang pertama, Ikatan Advokat Indonesia, yang kedua, Asosiasi Advokat Indonesia, yang ketiga, Ikatan Penasehatan Hukum Indonesia, keempat, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, kelima, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, keenam, Serikat Pengacara Indonesia, dan yang ketujuh, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Kode etik hakim. Untuk jabatan hakim, kode etik hakim disebut kode kehormatan hakim. Berbeda dengan notaris dan avokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu, kode kehormatan hakim memuat 3 jenis etika. Yang pertama, etika kedinasan pegawai negeri sipil. Yang kedua, etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Dan yang ketiga, etika hakim sebagai manusia pribadi, anggota masyarakat. Uraian kode etik hakim meliputi yang pertama, etika kepribadian hakim. Kedua, etika melakukan tugas jabatan. Ketiga, etika pelayanan terhadap mencari keadilan. Keempat, etika hubungan sesama rekan hakim. Dan yang kelima, etika pengawasan terhadap hakim.